Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasmarani Wigati, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Banyuwangi. Kali ini, saya mau menyampaikan aksi nyata modul 1.1 terkait filosofi Ki Hajar Dewantoro. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Di awal pembelajaran sebelumnya, yang saya lakukan masih terpusat pada guru. Dan seharusnya saya sudah harus bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya banyak belajar tentang filosofi pendidikan KHD, sehingga saya dapat memperbaiki penerapan pembelajaran di kelas sesuai pemikiran KHD. Filosofi pendidikan KHD ini menyadarkan saya tentang pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun, sehingga mampu mengembangkan potensi murid-murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Lalu bagaimana dengan ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan? Saya mengubah metode pembelajaran yang awalnya berpusat kepada guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai mandiri, kolaboratif, dan kreatif. Praktik baik atau aksi nyata yang sudah lakukan, saya awali dengan perencanaan. Saya berdiskusi dengan teman sejawat yang mengampu mapel bahasa Inggris. Kemudian saya menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD dan dilanjutkan menyiapkan media pembelajaran yang saya gunakan. Berikut suasana kelas saat saya melaksanakan pembelajaran di kelas, berawal dengan salam, doa, dan menanyakan kabar murid. Selanjutnya, melakukan kesepakatan kelas. Oke, guys, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran ya, before we start the lesson, Burani mengingatkan dulu kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama. Kira-kira masih ingat kesepakatan kelas apa yang bisa kita lakukan hari ini? Ya, silakan teman-teman yang masih ingat. Harus bagaimana? Ya, Arif. Okay, thank you. Harus memperhatikan. Pay attention when your teacher explain the lesson. Deal? Sepakat ya? Yes. Okay, good. Next. The second. Yang kedua, sepakatan apa yang kedua? Boleh nggak makan? Oh ya, puasa Bu ya. We are on fasting month, jadi nggak boleh makan otomatis. Yang ketiga, ada? Tidak? Boleh nggak melulusan? Tidak boleh bermain HP. Do not play or what is that? You catch your mobile phone. Nggak boleh. Oke, guys, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran. Selanjutnya, penyampaian tujuan pembelajaran dengan mengawali pemberian persepsi kepada murid. Lanjut pembentukan kelompok untuk diskusi dalam menyelesaikan LKPD. Di sini, setiap kelompok harus bisa menyampaikan hasil presentasinya di depan kelas. Secara bergiliran mereka menyampaikan, dan terakhir dilakukan kegiatan penutup dengan refleksi dan penyampaian materi selanjutnya dan doa. Refleksi yang bisa saya sampaikan di sini terdapat tantangan yang pertama, yaitu masih ada beberapa murid yang kurang aktif dalam kelompoknya. Mereka tidak mau bekerja sama dan hanya mengandalkan temannya saja. Lalu saat presentasi di depan kelas, juga masih ada anggota kelompok yang malu dalam penyampaian, suara kurang jelas, dan lain sebagainya. Lalu bagaimanakah solusi yang saya ambil? Saya melatih mereka untuk berani berbicara di depan dengan sering membiasakan mereka melakukan presentasi atau tugas yang disampaikan di depan kelas. Terakhir, melakukan bimbingan secara personal kepada murid yang kurang aktif dalam kelas. Sekian paparan tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro pada aksi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puji Astuti. Di sini saya sebagai teman sejawat dari
Ibu Prasmarani Wigati atau biasa saya panggil dengan Ibu Rani. Saya dengan beliau sering sekali mengadakan diskusi untuk pertama kali sebelum kami melakukan pembelajaran. Biasanya kami berdiskusi di awal semester. Sebelumnya kami melakukan penyusunan perangkat pembelajaran, bagaimana itu pembelajaran berikutnya sehingga kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam pembelajaran sebelumnya. Kemudian kita melakukan kesepakatan nanti di kelas itu bagaimana ini dan sebagainya. Itu yang biasanya kami lakukan di awal pembelajaran. Berikutnya untuk pembelajaran, kalau saya melihat Ibu Rani itu sudah melakukan pembelajaran yang nyaman dan menarik sekali di kelas. Beliau juga awal melakukan kesepakatan kelas dengan peserta didiknya, kemudian menerapkan disiplin positif di kelas, sehingga anak-anak untuk melakukan suatu kesalahan itu lebih kecil. Kemudian Ibu Rani juga sering melakukan pembelajaran model diferensiasi. Kenapa saya bilang pembelajaran diferensiasi? Yang saya tahu beliau melakukan itu, beliau menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, karena tidak semua peserta didik itu suka dengan bahasa Inggris, apalagi mampu berbicara bahasa Inggris, apalagi menuliskan kalimat dalam bahasa Inggris. Namun di sini Ibu Rani selalu menekankan, ayo dihafalkan kata-kata itu. Bagaimana cara menghafalkannya? Dengan melihat apa yang dia lihat di sekitar. Mereka berusaha untuk ditekankan untuk lebih mempelajari banyak kosakata, karena bagaimanapun untuk pelajaran kita dalam bahasa Inggris itu yang berbeda dengan bahasa Indonesia adalah kosakatanya. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan, kadang beliau ajak peserta didik ini ke taman agrowisata yang ada di sekolah. Kemudian anak-anak diajak untuk melihat bagaimana pembuatan kompos, bagaimana penggunaan komposter. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Ibu Rani tetap bersemangat dalam belajar, dalam memberikan pembelajaran, dan tetap selalu menekankan kurikulum yang kita pakai sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Saya rasa itu saja pendapat dari saya sebagai teman sejawat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Nuraini. Saya dari kelas 7C. Saya di sini ingin memberi pendapat tentang pembelajaran bahasa Inggris bersama Miss Rani. Selama pembelajaran bahasa Inggris, sungguh tidak membosankan jika bersama Miss Rani. Karena selama pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi juga di lingkungan sekolah. Bersama Miss Rani kita diajarkan banyak sekali hal tentang di lingkungan sekolah ini maupun di pembelajaran. Pembelajaran di kelas, Miss Rani tidak hanya menjelaskan saja, tetapi juga bermain dan sambil belajar, lalu berdiskusi bersama kelompok. Setelah itu, jika selesai dalam semester, kami diberi lembaran refleksi yang dimana tentang pembelajaran selama semester ini. Nah, refleksinya sangat sungguh menarik karena Miss Rani juga banyak kreatif, jadi tidak membosankan. Baik, itu pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.